Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang persiapan tes CPNS tahun 2024 tentang Matematika Dasar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, hitunglah 19,5 dikali 23 dibagi 3/1/4 sama dengan. Adapun cara penyelesaiannya ini sebenarnya sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama, kita robah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada pada soal ini ke dalam satu bentuk saja, yaitu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. 19,5. Terdapat satu angka di belakang koma. Nah, ini perlu diingat, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 195 per 10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lalu dikali 23. Dibagi bentuk pecahan campuran juga akan kita robah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 3 kali 4 hasilnya 12, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 13 per di bawahnya 4. Sama dengan, kalau kita lihat, untuk angka 195 per 10, angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama habis dibagi 5. Untuk angka bagian atas, 195, jika dibagi 5 kita peroleh hasilnya 39. Per di bawahnya 10, jika dibagi 5 hasilnya 2. Lalu dikali 23. Nah, sekarang perhatikan, rumus pembagian pecahan biasa. Tanda bagi sekarang berubah menjadi tanda kali, yang tadinya 13 per 4 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 4 per 13. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Nah, sebelum kita kalikan, ada baiknya kita periksa terlebih dahulu untuk angka bagian atas dengan angka bagian bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya di sini, 39 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya 3. Lalu, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu 3 dikali 23 dikali 2. Sama dengan 3 dikali 23, lalu dikali 2, kita peroleh hasilnya yaitu 138. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Hitunglah 100 dikali 10 dibagi 5 per 7 dikurang 400 sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. 100 dikali 10 itu kita peroleh hasilnya 1000. Lalu tanda bagi, ingat rumus pembagian pecahan biasa, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 5 per 7 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 7 per 5. Lalu dikurang 400. Sama dengan, ada perkalian, ada pengurangan. Mana yang harus kita dahulukan? Tentunya bagian perkalian, setelah itu baru kita kurangkan. 100 dikali 7 per 5. Nah, biar mudah, kita bagi terlebih dahulu. 1000 dibagi 5, itu kita peroleh hasilnya 200. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu 200 dikali 7 dikurang 400. Sama dengan 200 dikali 7 hasilnya 1400. Lalu dikurang 400. Dan 1400 dikurang 400, kita peroleh hasilnya 1000 dan seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Hitunglah buka kurung 0,25 ditambah 1/3 per 4 tutup kurung dibagi. Buka kurung
18 per 5 dikurang 160% tutup kurung sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, kita rubah terlebih dahulu. Bentuk pecahan desimal, bentuk pecahan campuran, dan juga bentuk persen, kita rubah ke dalam satu bentuk saja, yaitu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. Buka kurung. 0,25. Terdapat dua angka di belakang koma. Ingat, kalau dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 25 per 100. Lalu ditambah. Perhatikan, 1 dikali 4 hasilnya 4, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya 7 per di bawahnya 4. Tutup kurung, dibagi. Buka kurung. 18 per 5. Dikurang 160%. Ingat persen itu artinya per 100. Maka kalau untuk angka 160%, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka dia akan menjadi 160 per 100. Tutup kurung. Sama dengan, sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. 25 per 100. Kalau kita lihat, angka ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, yaitu sama-sama habis dibagi 25. Untuk angka bagian atas, 25 dibagi 25 hasilnya 1. Per di bawahnya, 100 jika dibagi 25 hasilnya 4. Lalu ditambah 7 per 4. Tutup kurung, dibagi. Buka kurung lagi. 18 per 5 dikurang. Nah, sekarang perhatikan angka 160 per 100. Kalau kita lihat, angka ini masih bisa disederhanakan. Di mana angka ini itu sama-sama habis dibagi 20. Ya kan? Di mana 160 jika dibagi 20 itu hasilnya 8. Per di bawahnya. 100 jika dibagi 20 hasilnya 5. Tutup kurung sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka untuk angka bagian atas boleh langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. 1 ditambah 7 hasilnya 8 per di bawahnya 4. Lalu dibagi. 18 dikurang 8 hasilnya 10 per di bawahnya 5. Sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu dibagi 10 bagi 5 hasilnya juga 2. Dan 2 bagi 2 kita peroleh hasilnya 1. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 4. Hitunglah, buka kurung. 3 per 5 dikurang 2 tutup kurung dikali. Buka kurung. 1 ditambah 7 per 8 tutup kurung dibagi. Buka kurung. 2 dikurang 1 per 4 tutup kurung sama dengan. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat cara pengurangan dan juga penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Perhatikan di sini. 3 dikurang. Sekarang kita kali silang. 5 kali 2 hasilnya 10. Per di bawahnya 5. Tutup kurung. Dikali, buka kurung lagi. 8 kali 1 hasilnya 8. Lalu ditambah 7. Per di bawahnya 8. Lalu dibagi, buka kurung. 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu dikurang dengan 1. Per di bawahnya 4. Tutup kurung. Sama dengan 3 dikurang 10. Hasilnya negatif 7 per di bawahnya 5. Lalu dikali 8 ditambah 7. Hasilnya 15 per di bawahnya 8. Lalu dibagi 8 dikurang 1. Hasilnya 7 per di bawahnya 4. Sama dengan negatif 7 per 5 dikali 15 per 8. Ingat rumus pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 7 per 4 sekarang menjadi terbalik. Yaitu menjadi 4 per 7. Lanjut, sebelum kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ada baiknya kita periksa terlebih dahulu. Untuk angka bagian atas dengan angka bagian bawah, mana tahu ada yang habis dibagi. Contoh, perhatikan. Negatif 7 dibagi 7 itu hasilnya negatif 1.
Selanjutnya, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu, 15 dibagi 5 yang hasilnya 3. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan di sini, di atas ada negatif 1 dikali 3 per di bawahnya yaitu angka 2. Sama dengan negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3 per di bawahnya 2 dan ini dia jawabannya. Jika seandainya pada pilihan jawaban tidak ada bentuk jawaban ini, maka kemungkinan bentuk lain dari jawaban ini yaitu, perhatikan cara merubahnya, kita abaikan tanda negatifnya terlebih dahulu. Oke, kita anggap saja dia positif 3/2. Nah, sama hanya dengan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 3 bagi 2 hasilnya 1, sekian, maka di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu angka 2. Nah, untuk angka bagian atas diperoleh dari 1 kali 2 itu hasilnya 2. Sedangkan angka bagian atas ini 3. Nah, sekarang 3 dikurang 2, kita peroleh hasilnya 1. Terakhir, baru kita perhitungkan lagi tanda negatifnya tadi. Sehingga bentuk lain dari jawaban negatif 3/2 yaitu negatif 1, 1/2 dan seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.